dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Din, sesuai dengan tema yang diangkat untuk episode ini, saya ingin bertanya mengapa toleransi antara umat beragama itu menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kita semua. Ya, pertama karena kita hidup dalam kemajemukan. Dan kemajemukan ini suatu kenyataan, realitas, baik pada skala global dunia maupun pada skala nasional seperti di Indonesia. Terdiri atas pemeluk berbagai agama, ada agama-agama besar, ada juga agama-agama yang di Indonesia kecil pemeluknya, dan juga suku-suku bangsa, dan ada kemajemukan lain ya. Nah, kemajemukan inilah yang meniscayakan kita ya, pertama harus mengakui kemajemukan itu sendiri. Ya. Yang kedua, kita harus siap hidup berdampingan secara damai. Dan yang ketiga, oleh karena itu, ya, kata kuncinya kita harus mengembangkan toleransi. Dalam arti menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Sebab kalau tidak ada toleransi di masyarakat atau bangsa yang majemuk, ada yang merasa ingin berkuasa, menang, akhirnya menindas kelompok lain, maka yang terjadi adalah kekacauan, perpecahan. Maka toleransi di negara yang berbineka tunggal ika ini mutlak perlu, sesuatu yang harus kita kembangkan. Ya, baik, Bede. Toleransi itu apa sih hakikatnya? Toleransi sesuai dengan asal kata ya, dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris itu lebih kepada menghargai perbedaan. Karena kita nggak sama nih, ya. Secara etnis kita juga tidak sama ya. Maka kalau tidak ada penghargaan, penghormatan terhadap perbedaan, pasti ada yang ingin menguasai, sehingga ada yang dikuasai, ada yang menindas, dan ada yang ditindas. Nah, jadi hakikat dari toleransi itu menghargai perbedaan. Nah, setelah menghargai perbedaan, ya ada yang bisa kita cari titik temu, titik sama, ya, bersamaan. Ada yang mungkin tidak bisa. Dalam hal keberagamaan yang berdasarkan keyakinan, yang nggak mungkin disamakan. Masing-masing agama punya keyakinannya sendiri, punya dasar yang disebut sistem credo, ya. Sistem keyakinan nggak bisa disamakan. Nah, bagaimana Islam? Ya, tentu dia punya ajaran sendiri, itu yang disebut dengan at-tasamuh, toleransi, yang menjadi salah satu prinsip dari wasatiyat Islam, dari jalan tengah Islam. Kita sudah pernah bahas keadilan, al-i'tidal, keseimbangan, at-tawazun. Nah, sekarang ini adalah toleransi, at-tasamuh. Terus apa saja bentuk toleransi terhadap umat yang lain? Ya, karena dasarnya adalah menghargai perbedaan, berarti ya, bentuk dari toleransi kita itu kita tidak menyalahkan, ya, dalam arti kepada dia, bahwa dalam hati kita itu adalah keyakinan yang salah, ya sesuatu yang niscaya karena kita berbeda. Tapi jangan menyalahkan dalam arti kamu salah, ya kamu salah. Nah, itu berarti kita tidak toleran. Bahwa ada sebuah penilaian keyakinan, ya keyakinan orang lain itu salah, ya itu dalam hati saja, nggak usah diekspos gitu. Itu antara lain bentuknya. Dan bentuk yang kedua lebih dari itu, ya kita harus bersiap sedia untuk hidup berdampingan secara damai. Hidup berdampingan secara damai dalam kemajemukan ini, bertetangga
berada dalam sebuah organisasi, berada dalam sebuah ranah pekerjaan yang para pekerjanya terdiri dari berbagai agama, ya. Dan disitulah menghargai perbedaan yang tidak menghalangi kita untuk bekerja sama dengan siapapun. Itulah bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan oleh Islam. Dipersembahkan oleh Baik, Dede, apa saja wujud toleransi antar umat beragama itu, Dede? Ya, Islam sangat tegas dan jelas, ya, seperti di dalam surat Al-Kafirun, ya, yang berbunyi dan sering disebut-sebut lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya mari kita menghargai keyakinan masing-masing dengan tidak menyalahkan. Sesungguhnya di ujung ayat itu, ya, kalau boleh ditambah ada pesan terselubung. Ya, bagimu agamamu, bagi agamaku, bal nahnu ikhwan. Tapi kita bersaudara. Pertama sebagai sesama manusia. Kita terikat dan terkait dengan persaudaraan kemanusiaan, gitu. Maka wujudnya adalah ya satu, saling menghargai, ya, saling memahami terlebih dahulu, mutual understanding, ta'aruf, ya. Yang kedua mutual respect, saling menghargai. Kalau dia punya keyakinan kemudian beribadat sesuai dengan keyakinannya itu, ya kita hargai, jangan dihalang-halangi, jangan disakiti baik secara verbal maupun secara fisikal. Ada pemeluk agama lain di tempat ibadatnya kita lempar. Ada orang sedang berpuasa, mari kita hargai. Ya. Kalau saya, itu adalah wilayah toleransi yang nyata, ya, pada bulan suci Ramadan ini, gitu. Yang paling tinggi nanti, ya, bentuk toleransi itu adalah ta'awun, kerjasama. Jadi mutual action atau cooperation. Jadi tadi saling memahami. Yang kedua, orang lain juga memahami agama kita. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saya sebut, ya, kerjasama dalam kehidupan di dunia, muamalat wilayahnya, ya. Jangan salah kaprah nanti, disuruh kerjasamanya dalam peribadatan. Itulah lakum dinukum waliyadin. Aku tidak beribadat sebagaimana yang kau lakukan, dan engkau pun tidak perlu melakukan ibadat seperti yang saya lakukan. Nah, ini bentuk-bentuk toleransi yang real, ya. Islam sangat jelas dan tegas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kau beribadat sesuai dengan agamamu, aku beribadat sesuai dengan agamaku. Nggak usah dicampur aduk, tapi kita tetap bersaudara. Dua lingkaran persaudaraan, kebangsaan dan kemanusiaan. Itu. Berarti ada konsep saling menahan diri ini perlu, ya, Bang Din, ya? Menahan diri ini bagian dari konsep toleransi, ya. Toleransi saling menghormati perbedaan khususnya, maka harus menahan diri untuk tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Nah, Ya. Tak perlu menyalahkan. Menahan diri untuk tidak menampilkan perbuatan, ya, secara verbal, secara fisikal, secara nyata yang menyakiti orang lain, yang dianggap atau patut dianggap menyalahkan, ya, keimanan orang lain. Menahan diri ketika ada orang lain menyalahkan kita. Ya. Ini bisa berbeda pendapat kita nih. Orang lain yang menyalahkan kita sebagai umat Islam. Itu perlu menahan diri atau tidak? Perlu, saya kira. Kalau nggak saya emosi. menahan diri, jangan-jangan kesalahan kita yang tidak mengajar mereka. Ya, ya. Ya pernah terjadi, ya, tokoh-tokoh agama lain, ya, membuat pernyataan yang negatif terhadap Islam, terhadap jihad. Ya, kita wajar marah, tapi janganlah ekspresi kemarahan itu secara nyata. Mari
introspeksi. Jangan-jangan karena kita belum menjelaskan Islam Iya, pada iya. mereka. Itu bentuk dari menahan diri itu. Lalu adakah batasan-batasan konkret dalam bertoleransi? Ya, tadi lakum dinukum waliyadin itu adalah batasan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tadi ada di sebelum ayat itu, aku tidak akan beribadat seperti yang kau lakukan, dan engkau pun tidak melakukan seperti itu. Maka batasannya itu jangan dicampur adukan agama. Ya. Batasannya wilayah keyakinan masing-masing. Ya. Tapi wilayah kebudayaan, muamalat itu wilayah kita bekerja sama. Betul. Batasnya sebenarnya juga cukup luas itu. Iya, betul Bede. Tapi sebaliknya ada juga mungkin umat kita, masyarakat yang merasa mungkin saya masih imannya lemah, saya takut, sehingga saya takut untuk bekerja sama atau bergaul dengan Ya nggak apa-apa. agama lain. Ya nggak apa-apa. Itu tidak menyalahi toleransi. Iya, baik. Tapi karena kondisi dia seorang Muslim yang belum kuat imannya, kalau nanti kerjasama khawatir akan terpengaruh, Iya. itu tidak salah. Nah, tidak salah. Tetapi jangan sudah tahu, ya, sudah menyatakan diri kuat insya Allah keimanannya, kemudian menghalangi untuk bekerja sama. Oh, sama mau kerja sama, dia calon penghuni neraka, nah, dia berada di jalan yang sesat. Nah, ini sudah satu konsep yang salah, yang akhirnya membawa kepada perbuatan yang salah. Iya. Nah, karena salah paham, akhirnya salah perbuatan. Tindakan. Itu yang tidak sesuai dengan konsep tasamu dalam Islam. Dipersembahkan oleh Ya, jadi BD dalam hal menjaga toleransi itu untuk mengembangkannya, kira-kira bagaimana cara kita antar umat beragama ini mengembangkan toleransi itu sendiri? Ya, pertama kita harus tergerak, berniat untuk belajar tentang agama lain. Dan saya yakin ya, dengan studi perbandingan agama, dengan dialog antar umat beragama yang sekarang lagi marak itu akan semakin memantapkan keyakinan keagamaan kita. Itu sudah ada bukti-bukti empiris, bukti-bukti nyata. Yang kedua, ya, kalau ada kesempatan untuk berdialog, untuk bertemu, ya, melakukan perjumpaan di ranah sosial, kemasyarakatan, kebudayaan atau muamalah itu, kita jangan ragu-ragu. Ya. Dan jangan kemudian khawatir akan terpengaruh gitu. Nah, yang ketiga ya, bila perlu kita memprakarsai ya, pertemuan, perjumpaan dan dialog-dialog itu. Dan itu yang terjadi sekarang ya. Dan ini sekali lagi sebagaimana pertanyaan awal tadi ini menjadi solusi terhadap masalah yang mungkin muncul dari kemajemukan. Karena kemajemukan itu boleh jadi menjadi faktor kelemahan kalau berwujud perpecahan. Tapi kemajemukan boleh jadi tampil sebagai kekuatan kalau berwujud kebersamaan dan kerjasama. Saya kira ajaran tasamuh ya, yang menjadi salah satu prinsip dari ummatan wasata, umat Islam ini umat tengahan, umat jalan tengah, ya, mengedepankan at-tasamuh atau toleransi, khususnya dalam kehidupan antar umat beragama. Ya. Ini yang menjadi faktor penting, karena sering agama itu menjadi faktor perpecahan. Tapi agama juga bisa menjadi faktor kebersamaan, persatuan, dan kerjasama dalam bidang kebudayaan yang alhamdulillah di Indonesia ini sudah
marak, sudah kita mulai, tinggal kita tingkatkan saja ya. Dan tentu ya, saya berpendapat dalam dialog-dialog itu jangan sampai ada dusta di antara kita. Nah, itu dia. Kita berdialog, salam-salaman, senyum-senyuman, tapi ada dusta di antara kita dalam berbagai bentuk. Ternyata ada ujaran kebencian, ada fobia, ada apa ya, praduga. Ini yang menjadi api dalam sekam, sehingga dialog-dialog antar umat beragama, interfaith dialog itu tidak berbuah hasil yang positif. Ya. Ini bagaimana, kan seringkali ya sudah terjadi kerusakan diakibatkan oleh tidak adanya toleransi itu atau memanfaatkan situasi dikarenakan masalah toleransi. Kan perbaikannya itu prosesnya bagaimana, Bang Din? Ya, mungkin nanti akan kita bahas pada topik khusus. Tapi mengawali itu ya, apa langkah kita? Segera lakukan perbaikan. Segera lakukan, bahasanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Atau sebelumnya adalah konflik resolution. Jangan biarkan konflik berkepanjangan. Apalagi jika konflik itu di bawah permukaan, ya, diam-diam, maka tidak hanya tokoh agama, siapapun pemeluk agama itu bisa mengambil prakarsa perdamaian, kerukunan. Bede, upaya untuk mengembangkan toleransi ini kan sudah banyak berbuah ya, sudah banyak buah hasil yang manis dari mengembangkan toleransi. Namun sepertinya belum semua mengetahui bahwa pentingnya toleransi ini untuk menghasilkan sesuatu yang baik itu belum semua orang tahu. Nah, bagaimana untuk agar mereka ya, yang buah tahu? manis dari dialog antar umat beragama, interfaith dialogue, ya, itu memang harus diakui. Tapi juga sering ada faktor perusak yang datang dari luar, faktor eksternal, dan banyak konflik yang terjadi di dunia dan di Indonesia ini bukan karena faktor agama, tapi karena faktor non-agama, ketakadilan ekonomi, ketakadilan politik, dan kemudian menyeret agama. Agama hanya menjadi faktor, istilahnya justifikasi, faktor pembenar dari konflik. Lahirlah atau jadilah konflik itu bernuansa keagamaan, bukan bermotif keagamaan. Maka ya, yang perlu dilakukan adalah upaya ya, menghindari, mengeliminasi, bahkan meniadakan faktor-faktor non-agama, ketakadilan sosial, ekonomi, politik yang boleh jadi merusak kebersamaan antar umat beragama.